Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Mel Imelda dari Sistem Informasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan artikel tentang keamanan sistem informasi. Saksikan ya dari awal sampai akhir. Yang pertama ini, keamanan sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua tujuan keamanan informasi, yang ketiga manajemen keamanan informasi, dan yang terakhir adalah ancaman dan resiko. Oke, simak baik-baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan. Apa sih keamanan sistem informasi? Keamanan sistem informasi yaitu menggambarkan usaha untuk melindungi komputer dan non-peralatan komputer, fasilitas, data, informasi, dan penyalahgunaan orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu tujuannya itu apa? Tujuannya ada 3 poin. Yang pertama adalah keberhasilan melindungi data informasi perusahaan dari penyingkiran orang-orang yang tidak berhak untuk membuka data-data atau informasi yang berkaitan dengan data perusahaan atau suatu data yang bersifatnya pribadi. Yang kedua, ketersediaan. Meyakinkan bahwa data dan informasi perusahaan hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya. Misalnya, ada departemen accounting sama departemen produksi. Mereka tidak bisa saling melihat satu sama lain. Data yang ada di accounting sama yang ada di produksi itu gimana? Karena mereka tidak ada keterkaitan, atau jikapun ada, takut disalahgunakan. Jadi di sini adalah ketersediaan bahwa jaringan-jaringan data itu harus dilindungi dan harus diakses hanya orang yang berkepentingan saja, takut nanti disalahgunakan. Lalu yang ketiga, integritas. Sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dan sistem fisik yang dipresentasikan. Lalu selanjutnya adalah manajemen keamanan informasi. Istilah Corporation Information System Security Officer atau CISPO telah digunakan untuk orang yang berada di organisasi yang bertanggung jawab pada sistem keamanan informasi perusahaan atau ISM. Terdiri dari 4 langkah. Dari ISM itu ada 4. ISM itu ada 4 langkah. Yang pertama adalah identifikasi threat, ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi. Yang kedua, mendefinisikan risiko dari ancaman yang dapat memaksa. Yang ketiga, menetapkan kebijakan keamanan informasi. Yang keempat, menerapkan kontrol yang bertujuan pada risiko. Nah, di samping ini ada gambar kayak bagan risk management sama benchmark complication. Di sini Information Security Management ISM. Jadi kepanjangan ISM itu adalah Informasi Security Management. Yang pertama, identifikasi threat, define the risks, enable and information security policy. Lalu yang terakhir adalah implements the control. Lalu yang satunya lagi bagian yang sebelah kanan, benchmark. Lalu bawahnya ada establish and information security policy, dan yang terakhir adalah implements the control. Selanjutnya ancaman. Ancaman adalah aksi yang terbaik dari dalam sistem maupun dari luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Ancaman yang mungkin timbul dari kegiatan pengolahan informasi berasal dari 3 hal yang utama, yaitu ancaman alam, ancaman manusia, ancaman lingkungan. Yang pertama saya akan jelaskan ancaman alam. Ancaman alam tuh tergolong kayak bencana alam, misalnya ada banjir, tsunami, gempa bumi. Nah, itu termasuk adalah ancaman dari eksternal, yaitu alam. Selanjutnya ancaman manusia. Ancaman manusia itu dapat di ancaman selanjutnya ancaman manusia, yaitu misalnya kayak virus, login bomb, Trojan horse, worm, social engineer, hacking, cracking, akses ke sistem oleh orang yang tidak seharusnya, kriminal, pencurian, teroris, peledakan, surat kaleng, peran
perang informasi, perusakan, dan lain sebagainya. Lalu ancaman lingkungan. Ancaman lingkungan ini dikategorikan seperti ini. Selanjutnya ancaman lingkungan. Ancaman lingkungan itu biasanya penurunan tegangan listrik atau pemadaman listrik secara tiba-tiba, efek dari bahan kimia seperti semprotan obat-obatan pembunuh, serangan semprotan anti api, atau kebocoran AC atau atap bocor saat hujan itu termasuk dalam ancaman lingkungan. Selanjutnya di sini saya akan membahas virus. Sebuah virus adalah sebuah program komputer yang dapat mereplikasikan dirinya sendiri tanpa pengetahuan pengguna. Sebuah ROM tidak dapat mereplikasikan dirinya sendiri tanpa sebuah sistem, tapi memancarkan salinan dengan dirinya sendiri oleh email. Selanjutnya, sebuah Trojan horse tidak dapat mereplikasikan maupun mendistribusikan dirinya sendiri. Distribusi terpenuhi oleh para pemakai yang mendistribusikan sebagai utilitas. Maka, ketika digunakan menghasilkan suatu perubahan yang tidak dapat dihendaki dalam kemampuan sistem. Selanjutnya adalah resiko. Resiko ini adalah pembahasan saya yang terakhir. Resiko itu tindakan sah yang dapat menyebabkan resiko digolongkan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah pencurian, penyingkiran yang tidak sah, penggunaan tidak sah, penyingkiran tidak sah, penggunaan tidak sah, pembinasaan dan peningkaran layanan tidak sah, modifikasi yang tidak sah. Oke, tadi semua yang sudah saya jelaskan tentang keamanan sistem informasi. Saya Meli Imelda dari SI18B mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.